Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kali ini kita ngaji kembali dari rumah masing-masing, ngaji online. Kita kembali membahas masalah pernikahan tentang perceraian, di mana permasalahan yang kita kaji pada kesempatan sebelumnya ya kemarin malam, yaitu tentang saling bersumpah laknat karena perzinaan. Kemudian kali ini kita lanjut pembahasan tersebut dan nanti sampai pada setelah perceraian itu wanita mesti menunggu sampai dia melewati masa iddah, atau kalau suaminya meninggal dunia sampai melewati masa ihdad atau berkabung. Nah, atau istibra, pembuktian kosongnya rahim. Nah, itu baru dia boleh menikah. Nah, sekarang kita lihat lanjutan dulu tentang anak hasil zina, dia disandarkan kepada siapa? Kita lihat hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di penomoran di buku kami di Bulughul Maram. Jadi kami pakai ini Bulughul Maram. Insyaallah kami akan segera promokan buku ini di toko Ruwaifi Store dan Shopee maupun Tokopedia Urmaiso Store. Nanti Anda bisa cari di situ. Ada dapat diskon, nih harga aslinya 125.000. Kemudian didiskon jadi 105.000. Kemudian ada buku lagi sebagai kelanjutan kajian pagi, yaitu buku belajar dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku itu juga bisa memiliki di Ruwaifi Store di 0852 00171 222 atau bisa cari di Shopee dan di Tokopedia. Ada juga sebenarnya kami memiliki marketplace lagi, Muslim Life Shop, tapi masih dalam proses pembuatan untuk penguploadan produk-produk dari Ruwaifi maupun dari Rumaiso. Baik pemirsa sekalian, kami bacakan hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hina nazalat ayatul mutala'inain ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa la yudkhilahallahu jantahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu anhu wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala man aqarra bi waladin tarfata 'ainin falaysa lahu ayan fiyahu. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa hasanun mauquf. Itu tadi hadis 1107 dan 1108. Kami sekaligus baca Arabnya hadis 1109. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna imraati waladat gulaman aswad halaka min ibilin qala na'am qala fama alwanuha qala humurun qala hal fiha min awraq qala na'am
Qal fa anna dzalik. Qal la'allahu naza'ahu irkun. Qal fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irkun. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin li Muslimin wa huwa yu'arridu bi ayanfiyahu wa qala fi akhirih wa lam yurakhis lahu fil intifa'i minhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika turun ayat tentang orang yang saling menuduh, yaitu saling melaknat. Yang dimaksud sini adalah dalam surat An-Nur. Siapapun wanita yang memasukkan laki-laki yang bukan dari golongannya, dia masukkan laki-laki yang bukan dari golongannya, ia tidak berharga sedikit pun di sisi Allah dan tidak akan masukkannya ke dalam surganya. Dan siapapun laki-laki yang tidak mengaku anaknya padahal ia tahu bahwa itu anaknya, Allah akan menutup rahmat darinya dan memperlakukannya di hadapan pemimpin orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Juga hadis dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa mengaku anaknya walaupun sekejap mata, maka tiada hak baginya untuk mencabutnya. Juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini yang tadi hadis ke 1109, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang berkata, wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan seorang anak yang hitam. Beliau bersabda, apakah engkau mempunyai unta? Ia menjawab, iya. Beliau bertanya, apakah warnanya? Ia menjawab, kemerahan. Beliau bertanya, adakah yang berwarna abu-abu? Ia jawab, iya. Beliau bertanya, dari mana bisa begitu? Ia menjawab, mungkin ditarik atau meniru keturunannya. Beliau bersabda, barangkali anakmu ini ditarik meniru keturunannya yang dahulu. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan dia menginginkan tidak mengakuinya. Di akhir hadis ini dikatakan beliau tidak mengizinkan orang itu mengingkari anaknya. Nah, tadi pertama ini tentang bahasan mau menolak anak ya, hasil zina. Kemudian tadi ada orang yang tahu bahwasanya itu anaknya tapi dia tolak karena warna kulitnya itu berbeda. Nah, kita lihat tadi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dia mendengar Rasulullah SAW ini tentang kasus yang kemarin kita bahas, saling melaknat. Dikatakan wanita mana saja ya, adkhalat ala qaumin, yang masukkan laki-laki, man laisa minhum, yang bukan dari golongannya, maka ia tidak berhak sedikit pun di sisi Allah. Man laisa minhum falaisat minallahi fi syai'. Kemudian walai yudkhilahallahu jantahu, dan siapapun laki-laki yang ia tidak berharga sedikit pun di sisi Allah dan tidak akan masukkannya ke dalam surganya. Dan siapapun laki-laki yang tidak mengakui anaknya. Wa ayyuma rajulin jahada waladahu, yang menolak anaknya, wa huwa yanzuru ilaihi, jadi dia tidak mengakui itu anaknya padahal dia tahu bahwa itu anaknya. Ihtajaballahu anhu wa fadahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Allah akan menutup rahmat darinya dan yang akan datang. Berarti di sini lagi membicarakan ada orang yang menolak itu anaknya. Kalau dalam hadis Umar dikatakan, barang siapa yang mengaku anaknya walaupun sekejap mata, maka tidak hak baginya untuk mencabutnya. Nah, maksud di sini kita lihat dalam faedah yang pertama, jadi ada di sini wanita yang dia itu berzina, dia memasukkan laki-laki yang bukan dari golongannya, maksudnya dia berzina. Padahal dia masih punya suami. Maka anak tersebut disandarkan kepada suaminya karena suaminya yang punya ranjang. Ya, karena suaminya yang punya ranjang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash. Walad, anak itu disandarkan pada pemilik ranjang. Padahal tadi wa huwa laisa minhu,
sejatinya kan bukan dari suaminya, namun dengan laki-laki yang berzina dengan wanita ini. Namun ini menunjukkan hak kekuasaan. Dan ini juga menunjukkan bagaimana rusaknya zina. Harusnya kan air maninya tadi berarti dari laki-laki pezina tadi. Harusnya kan dengan laki-laki pezina itu, tapi tidak dianggap. Kemudian tadi disebutkan, itu tadi bacanya walai yudkhilahallahu jannatahu, dan Allah tidak akan masukkannya ke dalam surga. Karena yang masuk dalam surga itu minal muhsinin. Bukan jantahu tadi saya baca, jannatahu. Karena yang masuk dalam surga itu orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan tadi ini adalah orang yang berbuat maksiat dengan berzina. Namun ini menunjukkan ancamannya, ancaman. Jadi hadis ini walaupun dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan hadis ini dhaif, namun hadis ini menunjukkan ancaman. Yaitu ancaman bagi yang berzina. Karena dikatakan Allah tidak akan masukkannya ke dalam surga. Artinya di sini ancaman ya, bukan berarti kekal selamanya dalam neraka, enggak. Karena tetap orang yang berbuat dosa besar selama dia ahli tauhid, dia tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Kemudian hadis ini menunjukkan ancaman yang keras bagi istri yang mengkhianati suaminya. Maka istri yang mengkhianati suaminya, dia ingin mungkin hasil keturunan ini dengan laki-laki lain, tapi tetap itu disandarkan kepada suaminya. Padahal mungkin wanita ini ingin dapat hasil dengan laki-laki lain, namun tertolak di situ. Jadi dari pengkhianatan tadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW yang tadi kami sebut, al-waladu lil firash wal ahiru al-hajaru. Orang yang anak dari hasil zina itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Nah ini pemilik ranjang kan suaminya. Wal ahiru al-hajaru, dan yang berzina tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian di sini menunjukkan ancaman keras juga bagi yang berzina tadi, karena orang yang berzina tadi kalau dia punya anak maka tidak disandarkan padanya ya. Nasabnya terputus di situ dengan anak tadi karena masih ada suaminya. Karena dia tidak punya hak di situ, maka dia tidak mendapatkan hak nasab. Ya kalau di dunia dia tidak punya hak, maka tentu di akhirat juga dia dapat ancaman yang berat. Namun ingat ya, ini kasusnya ini kan ada dua orang ya. Ada yang laki-laki pezina, sedangkan dia yang wanita ini masih punya suami. Maka yang menang situ suaminya. Hadis ini tidak membicarakan jika ada laki-laki yang menzinai perempuan terus hamil, anaknya ini bagaimana gitu. Nah, kalau kata ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang lainnya, ini tidak kembali kepada hadis al-waladu lil firash wal ahiru al-hajaru. Anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Ya karena di sini tidak ada yang debat, maka masih boleh disandarkan kepada bapak biologisnya tadi, apalagi itu dinikahkan ya oleh kantor urusan agama.
Kemudian hadis ini juga jadi dalil bahwa manusia jika dia ngakui itu anaknya, ya dia ngakui itu anaknya, ya seperti di hadis Umar tadi ya. Man aqarra biwaladin, siapa ngakui itu anaknya tarfata ainin walaupun sekejap mata, maka tiada hak baginya untuk mencabutnya. Jadi kalau ada seorang itu katakan, wah ini anak saya, maka tidak ada yang bisa mencabutnya. Kecuali tadi ya dalam masalah ada perempuan zina dengan laki-laki lain sedangkan dia masih punya suami. Nah, ini masalah yang berbeda. Namun kalau ada orang ngaku itu adalah anaknya, misalnya telah terbukti setelah beberapa tahun anak ini sudah besar, ternyata datang orang tua aslinya. Anak ini ternyata selama ini hidup dengan orang tua angkat. Maka kalau orang tua aslinya ngaku bahwasanya ini adalah anak saya, maka tidak bisa ditiadakan. Nah, sedangkan yang berikutnya lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari 1109 di sini disebutkan bahwa ada seorang itu berkata, "Wahai Rasulullah, istriku telah melahirkan seorang anak yang hitam." Maksudnya kok tidak mirip denganku? Padahal saya itu putih dan ibuku juga putih. Dia bilang seperti itu. Jadi seakan-akan dia ingin mengingkari anak tadi. Ya, dia ingin mengingkari keberadaan anak tadi. Kemudian Nabi SAW itu misalkan, apakah engkau punya unta? Iya, dia jawab iya. Apa warnanya? Merah. Terus yang lainnya warna apa lagi? Ya, ada yang warna abu-abu? Iya, ada. Terus dari mana bisa begitu? Kok ada merah, kemudian ada yang abu-abu? Nah, dijawab. Ya, Nabi SAW itu jawab, ya itu mungkin ditarik dari keturunannya, dia jawab tadi. Kemudian beliau bersabda, anakmu juga barangkali itu dari keturunan ya orang tuamu dulu. Jadi orang ini sebenarnya ingin menolak keberadaan anak tadi. Jadi dari sini jadi dalil kan tadi orang tua ini ya bapaknya ini kan menolak anaknya tadi ya. Yang sebenarnya dia cuma ingin menyatakan kalau istrinya ini kok jangan-jangan berzina ya. Nah, ini tidak dianggap sebagai tuduhan zina. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kalau cuma sekadar sangkaan saja seperti tadi, anaknya itu hitam, bapaknya itu putih, ya orang tuanya juga putih, kok di sini jadi anaknya jadi hitam. Nah, itu kan cuma sangkaan saja. Itu mujarad zon, cuma sekadar sangkaan. Maka ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya anak ini bukan anak dari bapaknya, karena bisa dengan alasan yang lainnya, bisa jadi dari simbah-simbahnya dulu, nah itu ya ada yang hitam gitu. Nah, keturunannya sini ya ada yang hitam juga. Kemudian di sini jadi dalil juga bagaimana pengajaran Nabi SAW yang sangat baik. Jadi Nabi SAW itu dialog dengan orang-orang dengan apa yang mereka itu pahami gitu. Jadi kan tadi Nabi SAW berikan permisalan gimana dengan unta ya. Unta ada yang merah, ada yang abu-abu gitu. Jadi boleh saja ya memakai alasan seperti itu. Ya, jadi dengan alasan yang mudah orang itu pahami. Jadi Nabi SAW pahamkan dengan unta-unta yang ada sekitar mereka saja bisa berasal dari keturunan yang tidak sama dengan orang tuanya gitu. Tidak sama dengan jantan betinanya. Nah, itu terakhir hadis yang bicarakan tentang li'an. Saya bacakan dulu dua hadis. Ini tentang iddah. Iddah itu masa menunggu dan nanti akan saya jelaskan.
Ada dua hadis, ini hadis 1110 dan 1111. Anil Miswar bin Makhramah anna Subai'a al-Aslamiyya nufisat ba'da wafati zawjiyah bilayalin faja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'zanathu an tankiha fa'azina laha fanakahat. Rawahul Bukhari wa aslu fi sahihain. Wa fi lafzin annaha wada'at ba'da wafati zawjiyah bi arba'ina laylah. Wa fi lafzin li Muslimin qala Az-Zuhri wala ara ba'san an tazawwaja wa hiya fi damiha ghairu annahu la yaqrabuha zawjuha hatta tathura. Dari Miswar al-Miswar bin Makhramah bahwa ada Subai'a al-Aslamiyah melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Lalu ia menemui Nabi SAW minta izin untuk menikah. Lantas beliau mengizinkannya, kemudian ia menikah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan asalnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dalam suatu lafaz dia melahirkan setelah 40 malam sejak kematian suaminya. Padahal kalau masa ihdad berkabung tuh 4 bulan 10 hari. Ini cuma 40 malam sejak kematian suaminya dia melahirkan. Kalau masa ihdad setelah meninggal suami menunggu itu sampai 4 bulan 10 hari. Nah, dalam lafaz riwayat Muslim bahwa Zuhri berkata, aku berpendapat tidak apa-apa seorang laki-laki menikahinya meskipun darah nifasnya masih keluar. Karena itu masih masa nifas ya. Hanya saja suaminya tidak boleh menyentuhnya sebelum ia suci. Kemudian kita baca lagi satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, umirat Barirah an ta'tadda bisalasi hiyadin. Rawahu Ibnu Majah wa ruwatuhu siqatun lakinnahu ma'lulun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddah itu 3 kali haid. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para perawinya dapat dipercaya, namun hadis tersebut ma'lul, punya cacat. Nah, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Sebenarnya ada 3 hal yang dibicarakan dalam bab baru ini. Kita masuk bab baru ya. Ada iddah, kemudian yang kedua ada ihdad, kemudian yang ketiga ada istibra'. Iddah, ihdad dan istibra' wa ghairi dzalik dan yang lainnya. Terlebih dahulu kita kenal apa itu iddah. Iddah itu dari kata adda, yaitu menghitung. Menghitung al-mal wal ayyam. Menghitung harta atau menghitung hari. Seperti pada ayat inna iddatasy syuhur. Sesungguhnya hitungan bulannya. Nah, itu. Kemudian iddah, kalau kita bahas dalam istilah syar'i, itu adalah seorang wanita menunggu sampai batasan waktu tertentu secara syar'i untuk menikah lagi setelah berpisah dari suaminya, entah karena meninggal dunia atau entah karena cerai. Iddah ini hukumnya wajib, masa menunggu ini hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma'. Nah, kenapa di sini mesti iddah, melewati masa iddah atau menunggu? Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, untuk membuktikan kosongnya rahim, maka ada masa menunggu. Biar ada dia punya hubungan dengan laki-laki lain sebelumnya, dibuktikan dulu sampai kosong, baru dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain.
Kemudian alasan yang kedua lagi, kenapa ada masa iddah? Supaya suami yang menjatuhkan talak pada istrinya masih timbang-timbang lagi untuk kembali pada istri yang sudah dijatuhkan talak. Selama masa iddah tadi masih bisa kembali, masih bisa rujuk. Kemudian kenapa ada masa iddah menunggu? Karena ini menunjukkan pentingnya akad nikah ya, besarnya akad nikah ya. Ini bukan seperti akad-akad sembarangan, akad-akad yang lainnya. Ya kalau sudah selesai ya selesai gitu, enggak. Ini ada masa menunggunya ya, dan seterusnya. Dan juga ada ulama yang lainnya itu berpendapat, kenapa kok melewati masa iddah, masa menunggu? Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu karena menjalani ibadah. Namun Ibnu Qayyim membantah bahwasanya menunggu masa iddah tadi tidak masuk dalam ibadah mahdhah. Istilah yang kedua yaitu ihdad, berkabung. Ihdad itu secara bahasa artinya al-man'u, menghalangi. Kenapa di sini yang maksudkan ini adalah menghalangi? Karena disebut demikian karena dilarang wanita itu digauli, disetubui. Atau maaf, bukan digauli, ad-dakhil. Orang itu masuk menemuinya. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin dibolehkan apapun, ketika masa iddah, masa berkabung, ya ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Di antaranya di sini disebutkan dalam Al-Qamus, iddah itu meninggalkan zina, berhias diri. Iddah itu meninggalkan berhias diri. Namun secara istilah, yaitu wanita yang ditinggal mati suami selama masa iddahnya tadi meninggalkan segala sesuatu yang itu akan menuju nikah. Menuju nikah berarti hal-hal yang membuat orang tertarik untuk dia menikah juga. Yaitu pakai minyak wangi, pakai celak, pakai pakaian yang bagus, yang menarik, keluar dari rumah, kan buat orang tertarik juga ya, tanpa ada hajat. Namun kalau ada hajat boleh gitu. Ini ingat masa ihdad ya. Dan masa ihdad ini kalau ditinggal mati suami ya 4 bulan 10 hari. Hikmahnya ada masa ihdad itu apa? Yang berkabung tadi itu apa? Yang pertama ini adalah ibadah kepada Allah karena ini menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua ini karena dia sebagai istri menjalankan perintah sebagai istri terhadap suaminya. Kalau suaminya meninggal dunia, maka dia harus berkabung seperti itu. Ya, meninggalkan hal-hal yang tadi ya mengantar kepada nikah berikutnya. Tadi seperti pakai minyak wangi, bercelak, memakai pakaian untuk berhias diri dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, karena ini kan kematian anggota keluarganya ya, yaitu suaminya di sini. Kalau ihdad untuk istri, suami misalnya masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari seperti yang tadi saya sebut, maka selama masa itu kan orang berkabung ya. Kalau mau suruh nikah lagi dia adalah masa sedih gitu. Kemudian alasan yang keempat, hikmahnya lagi adalah satu zariah. Kenapa situ masa ihdad sampai meninggalkan berhias diri? Supaya tidak nampak pada laki-laki dan membuat laki-laki itu tertarik. Membuat laki-laki lain itu tertarik. Kemudian ada istilah lagi istibra. Istibra itu tolabul baro'ah. Menuntut terlepas dari sesuatu. Namun secara istilah itu adalah membuktikan rahim itu kosong. Jadi waktu berapa lama ya untuk membuktikan ini? Bisa jadi 1 kali haid kan? Tidak butuh pengulangan gitu. Jadi ya cukup buktikan 1 kali haid, berarti dia tidak jadi hamil, berarti
rahimnya itu kosong. Nah, tadi kan disebut hadis dari Miswar bin Makhramah. Dia itu melahirkan anak setelah kematian suaminya beberapa malam. Nah, kalau wanita yang melahirkan, itu berarti masa iddahnya sudah selesai ya. Lalu ia menemui Nabi SAW meminta izin untuk menikah. Beliau mengizinkannya, kemudian ia pun menikah. Nah, ini jadi dalil wanita hamil yang ditinggal mati suami, masa iddahnya itu sampai ia melahirkan. Walaupun tidak melewati 4 bulan 10 hari. Padahal kalau ditinggal mati suami itu kan 4 bulan 10 hari. Namun karena dia dalam keadaan hamil, melahirkan, maka setelah melahirkan dia boleh menikah lagi. Nah, berdasarkan hadis tadi. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, di sini secara umum menunjukkan kalau wanita itu melahirkan. Dan di situ melahirkan bentuk manusia ya. Walaupun itu tidak sempurna, ini tercakup di dalamnya. Adapun kalau tidak jadi melahirkan, maka tidak dihitung masa iddah seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bagi wanita yang melahirkan, walaupun dia masih mengalami masa nifas, karena kan setelah melahirkan kan ada masa nifas. Nah, setelah melahirkan pokoknya dia boleh menikah lagi ya. Resikonya suami tidak bisa menyetubuhinya sampai masa nifas itu selesai. Kemudian hadis ini juga jadi dalil bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya masa iddahnya itu sampai wanita tersebut melahirkan. Tidak mesti menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kemudian sedangkan hadis Aisyah itu berbunyi, Barirah diperintahkan untuk menghitung masa iddah 3 kali haid. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan perawinya itu thiqah, akan tapi ma'lul, situ ada cacat. Nah, kesimpulannya di sini untuk orang seperti Barirah, ya budak wanita, jika dia itu bebas, merdeka, maka masa iddahnya seperti iddah wanita merdeka, yaitu 3 kali haid. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun ada pendapat yang lainnya katakan nunggu 1 kali haid. Ya, kalau begitu pendapat jumhur, lebih hati-hati untuk wanita budak saat dia itu merdeka, dia tunggu 3 kali haid karena dia sudah jadi merdeka. Sedangkan wanita merdeka dia mesti nunggu 3 kali haid. Nah, intinya di sini ada masa iddah, menunggu. Di sini ada hitungannya sendiri. Wanita ditinggal mati suami gimana? Wanita yang hamil itu bagaimana? Masa iddahnya berapa lama? Masa menunggunya berapa lama? Kalau diceraikan masa iddahnya berapa lama? Terus kalau ihdah tadi berkabung juga. Ada di situ perintahnya, ternyata berkabung di sini pokoknya meninggalkan hal yang dapat mengantarkan pada nikah. Karena dia mesti berkabung dulu. Kalau ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Kemudian ada masa istibra, itu membuktikan kosongnya rahim. Nah, sejarah lebih lengkap untuk memahami iddah, kemudian ihdad, nanti di pertemuan berikutnya, yaitu mulai dari hadis 1112. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan untuk siap-siap bertanya. Kami buka waktu untuk bertanya. Kami bacakan dulu lewat YouTube.
Bisa juga lewat Facebook, saya pantau. Facebook belum ada. Terus Instagram belum ada pertanyaan juga. Sebentar, YouTube berarti. Apakah aib seorang anak laki-laki berusia 21 tahun minta nafkah atau uang ke ayah kandungnya sudah cerai dengan ibunya? Si anak sudah kerja namun gajinya masih sedikit. Baiknya lebih mandiri, kalaupun minta memang kalau dia itu butuh saja. Namun sebaiknya sudah mandiri. Masih dari YouTube lagi, Ustadz, jika sewaktu kecil semasa TK atau SD pernah mencuri, apakah sekarang saat dewasa wajib mengembalikan? Kalau takut terjadi konflik jika jujur pernah mencuri, bolehkah bersedekah atas nama orang tersebut? Kalau memang orangnya itu masih ada, kembalikan. Dan kalau bisa jujur. Namun kalau itu bawa mudarat, maka sedekahkan atas nama orang tadi. Wallahu a'lam. Intinya harta tersebut dicuci. Bolehkah beli beras dengan berutang, Ustadz? Masih boleh. Ya, karena beras dibeli dengan uang ini tidak disyaratkan mesti yadan biyadin ya. Karena sudah beda illah, sudah beda kelompok, sudah beda sebab. Coba cek live IG, nggak ada suara katanya. Sudah. Baik. Suami saya dulu seorang fasik, hampir saya ingin minta cerai. Ya, fasik itu ingat ya, fasik itu melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Tapi saya bersabar dan alhamdulillah sekarang mau sholat. Alhamdulillah. Jadi terus doakan suami supaya bisa istiqomah. Walaupun masih bolong-bolong terkadang. Gimana ya Ustadz untuk menyemangati suami? Ya beri contoh. Bisa juga kasih contoh lewat anak-anak yang semangat. Nah, sehingga bapaknya termotivasi, terus beri nasihat. Jangan putus asa untuk itu. Buktinya dia sudah bisa berubah. Serta apakah metode sunat yang tidak berdarah, gun method, kemungkinan merekat dengan panas. Apakah ini termasuk pengobatan dengan kai? Tidak. Kai itu ada pengobatan sendiri ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si A menggarap sawah si B. Saat panen si A menjualkan berasnya lalu uangnya bagi hasil dengan si B. Apakah sistem ini dibolehkan? Berarti ini sistem bagi hasil ya. Kalau hasilnya jelas, pembagiannya itu sudah saling ridho, maka boleh. Kalau kajian cerai, sepi peminat ayo pas kajian ta'aruf, Masya Allah. Saya tetap akan lanjutkan kajian cerai ini sampai tuntas. Saya tidak pandang yang mau ikut tuh berapa, yang penting kitab Bulughul Maram, kitab nikah ini selesai. Dan mudah-mudahan selama masa PSBB ini bisa selesai sampai tuntas. Ada akhwat yang mengajukan syarat dalam nikah itu tidak mau dipoligami. Apakah syarat ini boleh diterima? Boleh saja diterima kalau si laki-laki itu mau. Kalau dia tidak mau setuju dengan itu, ya sudah dia cari akhwat yang lain. Mau tanya batasan aurat laki-laki terhadap ibunya saat di rumah itu mana saja ya? Antara pusar dan lutut. Ustaz, apakah mahar itu boleh dengan selain emas? Boleh, boleh saja. Mahar itu suatu yang berharga gitu. Nah, itu yang dijadikan mahar. Jika anak hasil zina tidak dinasabkan pada ayah biologis, apakah juga bukan mahram meski kedua orang tuanya sudah menikah? Tadi ya, coba rewin yang saya sudah jelaskan tadi dan baca tulisan saya juga di rumeso.com, ada tulisan saya dengan judul status ayah biologis dengan anak hasil zina. Baik, saya buka pertanyaan via Zoom, monggo. Ada waktu 10 menit mudah-mudahan cukup ya. Silakan yang dari Zoom di Resen, silakan. Silakan Ibu Fulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz. Ya. Ana mengajukan hulu kepada suami Ana, Ustadz. Ya. Qadarullah, sudah menikah selama 5 tahun, tapi suami jarang pulang. Terakhir ketemu 2,5 tahun yang lalu, Ustadz. Ya. Lalu Ana terfitnah karena Ana tidak pernah terlihat
bersama suami sehingga orang lain menganggap Ana janda. Hmm. Sehingga ada beberapa kali tawaran ta'aruf tapi Ana tolak. Terus, Terakhir kemarin ada ta'aruf yang masuk ke Ana. Ana baru berpikir bahwa ternyata Ana itu eh, berharga. Selama ini suami hanya menjanjikan akan pulang dan supaya Ana sabar, tapi sepertinya Ana harus mengambil keputusan, Ustadz. iya, Sehingga Ana mengajukan hulu. lihat. Yang menjadi pertanyaan Ana, Ustadz, berapa lama masa idah ketika kita mengajukan hulu, Ustadz? Baik. Yang pertama, nasihat saya al-masyghul fala yusyaghalu. Kalau sudah tersibukkan dengan sesuatu, jangan disibukkan dengan yang lain lagi. Artinya kalau memang statusnya masih jadi istri orang, tidak disibukkan dengan ta'aruf dengan pihak lain. Itu pertama, ini wajib dipahami agar pernikahan itu tetap bisa dihormati. Kemudian yang kedua, kalau memang merasa istri itu merasa dizolimi dalam hal ini, tidak pernah dinafkahi, ditinggal, silahkan memang kalau tidak melihat adanya maslahat lagi di situ, ngajukan khulu. Namun setahu kami kalau ngajukan khulu di pengadilan agama, nanti prosesnya itu ada sendiri. Kemudian nanti ujung-ujungnya kalau di pengadilan agama, khulu ini akan jatuh, cuma dianggap jatuh talak. Ya, jatuh talak di situ. Tetapi khulu ini nanti punya perbedaan dengan talak. Kalau saya pakai standar ini dulu ya. Karena kan ini proses di pengadilan agama ya. Kalau standar pengadilan agama itu wanita kalau talak artinya ditalak oleh suami berarti nanti nunggu masa iddah. Nah, suami juga sambil nunggu masa iddah dia tidak bisa nikah. Berlaku untuk suami juga masa iddah tadi. Kemarin saya baru dapat info ini dari yang biasa ngurus di KUA gitu. Tapi kalau minta khulu berarti kan istri ajukan. Maka masa iddahnya itu nanti cuma berlaku untuk istri. Suami ketika digugat oleh istri sudah keluar surat resmi, maka langsung suami boleh nikah lagi. Ya. Beda dengan proses talak kalau di pengadilan tadi. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi kesimpulannya sebentar. Kesimpulannya kalau mau mengajukan khulu ya, mengajukan khulu harus tahu aturan ini. Jadi itu nanti lewat proses di pengadilan agama. Wallahu a'lam. Afwan Ustadz, ini pernikahannya siri Ustadz. Pernikahannya siri. Bagaimana? Ya itulah saya sudah tidak bisa jawab lagi kalau pernikahan siri. Sekarang ya, dan ini kelemahan pernikahan siri di situ. Jadi bagaimana? Minta suami ceraikan saja. Ya saya belum tahu prosesnya gimana ya kalau mau gugat. Kalau gugat tapi nikahnya nikah siri saya belum tahu caranya. Tapi kalau itu nikah resmi maka bawa di pengadilan agama. Wallahu a'lam. Oh, jadi tidak bisa lewat kata-kata saja Ustaz ya? Minta sama suami ceraikan saja. Tapi secara catatan hukum kalau secara catatan hukum ya, bukan pakai hukum agama ya. Secara catatan hukum dia mau nikah langsung boleh. Karena tidak tercatat di catatan resmi. Tapi kan ada aturan agama di situ. Dia masih istri orang gitu. Paham ya? Selanjutnya satu nasihat lagi. Besok kalau mau nikah tolong tidak siri lagi. Baik, Ustaz. Minta nikah resmi. Nah, Ustaz. Ini nggak ada tapi-tapinya yang kalau yang ini. Karena sudah punya pengalaman tadi.
Seorang muslim itu tidak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali loh. Rugi nanti di jenengan. Ruginya di perempuan, nih laki-laki enjoy saja dia. Ya. Gitu ya. Jazakallah khairan. Semoga Allah mudahkan. Allah barik fiik. Wa yakum. Baik, sebentar saya tahan dulu, ada telepon langsung ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, monggo. Kalau berjamaah saya, kalau sendiri tidak perlu. Iya. 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 Tidak. Karena punya kebutuhan. Tidak pelit karena punya kebutuhan. Ya. Sesuaikan dengan lawan bicara. Kalau wong Jawa ngomong di desa ya ora pantes ngomong dengan syukron, ana, antum. Ngomong dengan aturan daerah masing-masing. Kalau ketemu tiang sepuh, yang ngomongnya ya ngerti gimana. Kalau pakai ana ente, ana, antum, syukron, jazakallah khair, ora paham bu, bukan paham. Gitu. Jadi sesuaikan kondisi masing-masing lawan bicara siapa. Jadi dia tidak dapat pahala kalau seperti ini cuma menunjukkan dia bisa bahasa Arab. Enggak. Justru kalau orang sesuaikan dengan bahasa, orang lebih hormat dia, lebih menghargai. Dari sisi itulah dia dapat kebaikan. Ya. Ya itu beda lagi. Bisa ucapan terima kasih dengan niatan ucapan seperti itu, balas budi orang kan. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang membuat baik padamu maka balaslah. Nah minimal balas itu dengan ucapan jazakallah khair. Itu ucapan dalam hadis. Gitu. Kalau itu ada sisi baiknya, ada sisi pengamalan hadis. Namun kalau mau amalkan pakai kalimat itu jazakallah khair, terus disampaikan juga artinya apa dan bahasa yang dipahami orang itu bagaimana, sehingga mereka nggak bengong dengan bahasa Arab tadi. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan lagi di Zoom, silakan. Silakan Ibu Uli Juliani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya nih di luar tema. Saya pernah dengar kita dapat mengirimkan zikir untuk orang tua kita yang sudah meninggal ataupun untuk guru-guru kita. Itu benar nggak Ustaz? Tidak. Kayak tidak Ustaz ya? Baca Quran saja tidak nyampe. Oh iya. Berarti kalau untuk orang tua kita hanya dapat berdoa. Doakan saja. Kalau doa sepakat ulama nyampe. Sedekah atas nama orang yang meninggal dunia sepakat ulama nyampe. Kalau bacaan Al-Quran, nah ini masih perselisihan pendapat. Dalam mazhab Syafi'i tidak nyampe. Oh, baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, ini doa setelah azan yang Allahumma rabbah hadhihi itu kan doa setelah azan. Kadang saya melihat ada yang membaca setelah iqamah. Itu benar nggak Ustaz? Tidak, itu cuma setelah azan saja. Karena setelah iqamah waktunya mepet sekali. Iqamah kan untuk menandakan sholat mau dilaksanakan gitu. Jadi setelah iqamah nggak ada kesempatan itu, imam langsung maju kemudian menyiapkan shaf gitu, terus dia takbir dan mulai. Nggak ada kesempatan untuk itu, Bu. Gitu ya. Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Resen di Zoom, silakan. Silakan Ummu Azhar. Ummu Azhar, silakan. Tidak
Tidak ada, saya bacakan dari chat, Bang Ustaz. Ya, silakan. Bila seorang suami meninggal, setelah itu diketahui bahwa dia meninggalkan banyak hutang yang tidak pernah diketahui istrinya. Apakah si istri punya kewajiban untuk membayar hutang-hutang tersebut? Karena selama ini si suami tersebut pelit dalam memberikan nafkah pada istrinya. Mohon jawabannya. Asalnya kalau itu sebab suami, maka utangnya suami yang lunasi, istri enggak. Kecuali istri ingin membantu utang suami untuk lunas. Kalau suami meninggal dunia, dia bisa membantu utang tersebut untuk lunas, biar beban suami jadi berkurang. Wallahu a'lam. Baik, sebentar tahan dulu, saya angkat telepon. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung ya. Ya, menanyakan itu. Ini tak, uang kotak amal di masjid kita pakai untuk bayar gaji guru di TPA, boleh tidak? Gitu. Bayar gaji guru di TPA. Iya, TPA. Masalahnya antar masjid dan TPA itu dinaungi satu yayasan. Tapi istilahnya untuk bayar gaji kadang diambilkan dari kotak amal gitu. Kalau memang itu satu yayasan dengan masjid, wallahu alam tidak masalah. Karena kotak amal itu tidak maksud untuk wakaf juga, biasanya niatannya untuk umum, untuk kepentingan masjid ya, operasional juga ya. Maka tidak masalah kalau memang satu yayasan. Gitu ya Pak ya? Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan baca lagi di chat di Zoom. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan semua jemaah Rumah Show. Iya. Ustaz, bagaimana jika ada suami pergi dengan selingkuhannya dan meninggalkan anak istri selama berbulan-bulan, tidak ada kabar sama sekali? Waktu awal ketahuan, suami mengaku telah berselingkuh selama 1 tahun lebih dan sudah melakukan hubungan layak suami istri. Suami cuma berpesan agar menjaga anak dan suami berjanji suatu saat akan pulang. Tapi sudah berbulan-bulan ini tidak ada kabar. Apa yang harus dilakukan si istri? Mohon nasihat Ustaz. Baik, kalau istri sudah tidak kuat lagi, dia bisa minta gugat cerai. Namun kemarin kita sudah bahas ya, kadang ada kasus yang kemarin ada istri itu berzina, kemudian suami itu tetap lanjut ataukah tidak. Kan ada bahasan juga, tergantung suami mau lanjut lagi ya dia punya pertimbangan sendiri gitu. Jadi kalau memang di sini dalam kondisi kasus istri di sini istri nggak kuat lagi ya silahkan kalau dia meminta cerai. Kalau dia pandang mudaratnya sudah terlalu besar parah dan dia minta cerai, bisa lewat jalan talak atau khuluk di pengadilan agama. Wallahu a'lam. Baik, sebentar ada telepon langsung, angkat dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Langsung fokus di telepon. Ya, mati. Baik, dari Resen di Zoom silakan. Silakan Mala Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, izin nanya Ustaz, kalau seandainya ada orang yang ditinggal suaminya meninggal, kemudian kan masa iddah. Nah, selama masa iddah itu kemudian diajak sama keluarganya, maksudnya untuk menghibur gitu loh Ustaz. Jadi pergi gitu loh ke mengunjungi keluarganya yang lain untuk menghibur gitu. Itu apakah boleh Ustaz? Masih masa 4 bulan 10 hari? Iya, masih masa iddah. Kalau mau keluar hanya boleh kalau butuh saja. Kalau cuma seperti itu tidak. Tadi itu untuk menghibur yang karena ya tujuannya untuk menghibur beliau. Tadi sudah dijelaskan, hikmahnya banyak itu. Manut saja sama dalil. Gitu Ustaz ya. Iya.
seandainya untuk yang mempersiapkan suatu, misalnya untuk pekerjaannya gitu, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Secara hukum tadi sudah dijelaskan masa ihdad itu kenapa hikmah nggak keluar, nggak berhias diri. Karena tujuannya agar menjaga diri untuk tidak menikah dulu sampai masa ihdad itu selesai. Karena kalau dia keluar rumah, dia membuat laki-laki tertarik memandangi dia. Dia pergi ke tempat kerja juga sama. Dia keluar dengan pakai pakaian tertentu, tampil istimewa, cantik, orang akan tertarik. Nah, bentuk ketertarikan ini dicegah. Saddu zari'ah namanya. Gitu ya. Kalau seandainya keluarnya itu nutup diri, nggak apa namanya, misalnya bercadar atau gitu, tetap nggak boleh Ustaz? Ini tadi kalimatnya keluar. kebutuhannya Keluar tidak boleh. Kecuali ada kebutuhan, misalnya mau belanja sesuatu, hal-hal penting, urgen saja. Iya. Oh, baik. Kalimatnya keluar loh. Ini tidak pandang pakai jilbab, pakai cadar, nggak pandang itu. Kalimatnya tidak keluar. Itu ya Ustaz ya? Iya. Poinnya tidak keluar rumah itu. Tidak keluar karena tetap membuat orang tertarik di situ. Padahal tujuan dari ihdad tadi tidak membuat orang cenderung mau menikahi dia lagi. Sementara selama masa ihdad. Ya. Gitu ya. Baik. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, satu lagi dari Resen. Silakan Ummu Maisa. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ada yang curhat sama saya. Iya. Ceritanya suami istri, tapi sudah talak itu udah 1,5 tahun Ustaz. Iya. Terus baru gugat cerai suaminya yang gugat cerai itu baru-baru inilah katanya gitu. Nah, selama 1,5 tahun itu mereka berdua masih tinggal serumah, katanya dengan alasan takutnya anaknya terganggu kejiwaannya atau psikisnya gitu. Tapi mereka tinggalnya juga nggak cuma suami istri sama anaknya doang, karena ada mertuanya juga, orang tua dari suaminya. Apa itu masih dibolehkan atau enggak ya Ustaz hukumnya? Hukumnya seperti kalau apa? sudah lewat masa iddah, kalau masih masa iddah masih boleh satu rumah karena untuk rujuk. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, 3 kali haid atau 3 kali suci, taruhlah 3 bulan atau 4 bulan itu ya, maka tidak bisa bersatu lagi di situ karena sudah tidak lagi suami istri kecuali dengan akad baru. Oh iya. Itu kan sudah lewati masa iddah. Iya. Berarti harusnya istrinya langsung keluar ya mantan. Kalau sudah lewat masa iddah, ya baru pisah, nggak satu rumah lagi. Namun kalau masih masa iddah, masih satu rumah. Karena tujuannya untuk bisa rujuk kembali. Kayaknya sudah ketuk palu di pengadilan ya Ustaz. Kalau sebentar, ibu bedakan dulu, Ummu Zahra, tolong dibedakan. Untuk ketuk pengadilan saya nggak bahas dulu nih ya. Saya lagi bahas tentang masalah tadi 1,5 tahun itu masih satu rumah gitu. Kalau sudah lewat masa iddah ya nggak boleh. Masalah ketuk pengadilan itu untuk urusan hukum. Nanti ketika sudah diketok palu ya, untuk mau lanjut nikah lagi tetap dia nanti pakai hitungan iddah untuk keputusan pengadilan. Tapi kan kalimat talak sudah keluar sebelumnya. Iya. Maka pakai yang sebelumnya. Jadi saya nggak ambil pusing dengan pengadilan dulu. Saya ambil pusing dengan yang tadi, yang pertama yang Ummu Zahra jelaskan. Mudah-mudahan paham. Iya baik. Paham. Iya baik Ustaz. Jadi tidak tepat kalau dia satu rumah terus. Karena masa iddah saja baru dibolehkan. Setelah masa iddah ya jelas nggak satu rumah, nggak suami istri lagi. Iya. Gitu ya. Tetap nggak boleh ya Ustaz. Nggak boleh. Walaupun ada mertuanya juga ya. Baik Ustaz. Nggak boleh. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami cukupkan dulu, insyaallah yang belum terjawab masih bisa besok malam, ada juga kajian besok pagi kita masih bahas tentang masalah rizki, tentang memiliki sifat qana'a, nerimo. Demikian, mudah-mudahan manfaat, semoga semuanya tetap sehat, panjang umur, dan Allah memberikan kita semua kemudahan dalam berbagai macam urusan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.